Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan pertarungan Tomioka Gyu dan Kamado Tanjiro melawan Akaja. Oke, check it out. Masih di topik sebelumnya, akibat ketidakterimaan Mujan datang ke markas pemburu iblis dan ingin membantai seluruh pemburu iblis. Gyu dan Tanjiro ingin pergi ke tempat Mujan berada. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Akaja datang dari atas dan memukul ruangan yang telah dibuat Mujan. Gyu dan Tanjiro dengan spontan menghindar. Akaja terlihat terkejut melihat Tanjiro masih hidup. Dengan berkata, "Aku terkejut kau masih hidup, meskipun kau orang yang lemah." Akaja langsung mengarahkan pukulan ke arah Tanjiro. Tanjiro berhasil menghindari serangan Akaja dan langsung menyerang Akaja dengan menggunakan pernapasan matahari kereta kuda api. Serangan Tanjiro berhasil memotong tangan Akaja. Setelah Tanjiro berhasil memotong tangan Akaja langsung menyerang Tanjiro menggunakan tangannya. Dan lagi-lagi Tanjiro menghindar dan melukai muka Akaja dengan menggunakan pernapasan matahari pelangi Parhelion. Serangan Akaja nyaris mengenai muka Tanjiro. Gyu pun terkejut melihat perkembangan Tanjiro, dan Akaja langsung mengeluarkan jurus andalan, yaitu jurus penyebaran. Pertarungan serius pun dimulai. Gyu yang melihat Akaja mengeluarkan jurus langsung menyerang Akaja menggunakan napas air jurus ketiga, tarian arus air. Akaja dengan mudah menghindari serangan dari Gyu. Akaja membalas serangan dari Gyu dengan menggunakan serangan penghancur maut mode perang. Gyu langsung menangkis serangan dari Akaja dengan menggunakan napas air jurus ke-11, ketenangan. Serangan Akaja pun terpental tak beraturan. Tanjiro langsung menyerang Akaja dengan menggunakan napas dewa api cermin merah membara. Akaja tiba-tiba menghilang dan langsung menyerang Tanjiro dengan tangannya. Gyu dengan cepat memotong tangan Akaja. Lagi-lagi serangan Akaja nyaris mengenai kepala Tanjiro. Tanjiro pun langsung menjauh dari Akaja. Tanjiro yang melihat Akaja beradu serangan dengan Gyu langsung menyerang Akaja dengan menggunakan napas matahari api wal. Namun Akaja menyadarinya dan langsung menyerang balik Tanjiro dengan menggunakan serangan penghancur maut mode tendangan ujung kepala. Serangan Akaja berhasil membuat Tanjiro mengeluarkan darah. Akaja kembali melakukan serangan kepada Gyu dengan menggunakan serangan penghancur maut mode kaki, aliran kilatan cahaya. Gyu sempat menangkis serangan Akaja menggunakan pedangnya, namun tangkisannya sia-sia. Serangan Akaja membuat Gyu terlempar jauh. Pertarungan pun menjadi 1 lawan 1. Akaja langsung mendekat ke arah Tanjiro dan mereka pun beradu serangan. Akaja menggunakan 2 lapis sumbu iblis, Tanjiro menggunakan matahari pembakar tulang. Tanjiro terlihat kewalahan. Setelah mereka beradu serangan, Akaja memukul ke ruang yang kosong. Tanjiro heran melihat Akaja memukul ke ruang yang kosong. Singkat cerita, Akaja langsung bergerak cepat ke arah Tanjiro dan langsung menyerang Tanjiro menggunakan serangan penghancur maut mode penghancur 1000 sambaran pohon dedalu. Tanjiro menghindar dengan sangat berhati-hati. Akaja kembali melakukan serangan dengan menggunakan serangan penghancur maut mode tendangan lingkaran ribuan planet terbang. Lagi-lagi serangan Akaja berhasil membuat Tanjiro mengeluarkan darah. Akaja kembali melakukan serangan menggunakan kakinya, namun Tanjiro menghindar dan langsung menyerang Akaja menggunakan napas matahari tebasan kabut api. Serangan Tanjiro berhasil melukai leher Akaja. Akaja senang karena Tanjiro mampu melukai Akaja. Tanjiro kembali melakukan serangan menggunakan napas matahari api wal, tetapi Akaja menahan serangan Tanjiro dengan memegang pedangnya. Tanjiro pun bingung harus melakukan apa. Setelah itu, Tanjiro membenturkan kepalanya ke kepala Akaja. Namun, tindakan Tanjiro tidak membuat Akaja melepaskan pedangnya. Tanjiro kembali menyerang Akaja menggunakan kakinya, dan Akaja tetap saja tidak melepaskannya. Tiba-tiba, Gyu datang dan memotong tangan Akaja dengan berkata, "Ku marah sekarang, ada rasa sakit yang membakar di punggungku. Kerja bagus karena sudah melemparku sangat jauh." Mereka pun berbincang. Di dalam perbincangan, Akaja tidak menawarkan kopi atau teh manis, tetapi Akaja menawarkan es krim. Setelah perbincangan singkat, tanda kutukan Gyu muncul di pipinya. Gyu bergerak ke arah Akaja dan langsung menyerang Akaja. Namun, serangan Gyu digagalkan oleh Akaja. Gyu tidak menyerah begitu saja. Gyu kembali melakukan serangan ke arah leher Akaja. Alhasil, leher Akaja berhasil dilukai Gyu. Akibat tanda kutukannya, kecepatan Gyu bertambah drastis. Setelah Gyu berhasil melukai Akaja, Akaja menjauh dari Gyu. Tapi Gyu tidak membiarkannya begitu saja. Gyu mendekat ke arah Akaja dan menyerang Akaja dengan menggunakan napas air jurus keempat. Serangan Gyu berhasil mengenai Akaja, tetapi Gyu juga terkena serangan Akaja. Tanjiro melihat Gyu kesusahan melawan Akaja. Karena itu, Tanjiro mendekat ke arah Akaja dan menyerang Akaja menggunakan napas matahari api wal.
Serangan Tanjiro ditahan oleh Akaja menggunakan tangannya, dan tiba-tiba Tanjiro bisa melihat isi tubuh Akaja, seakan-akan tubuh Akaja transparan. Sebelum Akaja memukul Tanjiro, Gyu dengan cepat menyerang Akaja. Tanjiro pun menjauh dari Akaja. Meskipun tanda kutukan bisa menambah kecepatan Gyu, Akaja masih lebih unggul. Gyu terlihat terpojok. Gyu ingin menebas Akaja menggunakan pedangnya, tetapi Akaja menangkis serangan Gyu dengan memukulnya. Alhasil, pedang Gyu pun patah. Akaja ingin membunuh Gyu dengan memukul perutnya dan berkata selamat tinggal. Saat pukulan Akaja hampir mengenai Gyu, tiba-tiba tangan Akaja terpotong dan yang memotongnya adalah Tanjiro. Tanjiro terlihat berbeda dari sebelumnya. Rambut dan mata Tanjiro berwarna merah. Akaja terkejut dan berkata, setiap sel yang ada di rambut pipiku berkata kalau aku harus cepat membunuh orang ini sekarang juga. Akaja langsung melakukan jurus penyebaran dan menyerang Gyu dan Tanjiro menggunakan jurus akhir, logam cahaya biru pengacau. Serangan Akaja membuat Gyu terpental dan mengeluarkan banyak darah. Akaja menawarkan Gyu supaya menjadi iblis, tetapi Gyu mengabaikan tawaran dari Akaja. Setelah itu, Akaja tak menyadari bahwa Tanjiro sudah di belakangnya. Tanjiro memanggil Akaja dengan penuh darah. Akaja langsung menyerang Tanjiro, namun Tanjiro masih bisa menghindar. Setelah Tanjiro menghindar, Tanjiro langsung memenggal kepala Akaja. Dengan menggunakan napas matahari, matahari terbenam. Alhasil, kepala Akaja berhasil dipenggal.